pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berjumpa bersama kakak dan abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian sudah tidak sabar untuk memulai ibadah hari ini ya. Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah minggu ini dan jangan lupa subscribe channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah minggu ini ada Kak Sabrina Panjaitan dan Kak Nela Tarihoran sebagai song leader. Lalu ada Abang Polta Kuta Barat sebagai pemusik. Dan yang akan membawakan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Benhard Pangaribuan. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita mau bareng-bareng yuk menyanyikan lagu I Love You Jesus. Ayo adik-adik, kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Jangan lupa kita harus bangkit berdiri ya.
Adik-adik, silakan duduk. Saat ini kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini, untuk segala berkat dan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah Tuhan juga kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Rawamangun minggu ke-7 setelah Trinitatis di tanggal 31 Juli tahun 2022 dengan tema Hikmat yang dari atas. Sekarang adik-adik kita mau memuji nama Tuhan Allah kita. Dengan penuh semangat kita bernyanyi sekolah minggu HKBP. Kita nyanyikan 2 kali dan nanti pengulangan yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali ya. Nah, kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 219 ayat 1. Di saat ini ku angkat tembak. Kita bernyanyi 2 kali. Saat
Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-6 berbunyi demikian. Jangan engkau membunuh. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, Kak Sabrina, itu juga lagunya ini Kak berasal dari kitab Amsal Kak, yaitu tentang takut akan Tuhan. Nah, lagu ini kita nyanyikan dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 dan 2, takut akan Tuhan. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sayang sama orang tuanya? Saya, Kak. Nah, Kak Nela, orang tua aja sayang sama kita, apalagi Tuhan sangat sayang pada Betul, kita. Kak. Iya. Nah, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1. Yesus sayang padaku. Kita bernyanyi 2 kali ya. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah.
Nats epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 31. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Israel, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Nah, lagu selanjutnya adik-adik ini dari bahasa Batak Kak Sabrina dari buku Ende ya. Yang diambil dari buku Ende nomor 547 ayat 1 dan 2. Loas ro tua udak danak, yang artinya biarkanlah anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berjumpa dengan Kak Sabrina Panjaitan dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 31 Juli 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti yang tertulis dalam Roma 14 ayat 9, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Seluruh teman-teman, kakak, abang, guru, dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat adik-adik yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun dari periode 25 Juli sampai dengan 31 Juli 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati.
Sekolah Minggu HKBP Rawamangun telah mengikuti lomba tortor dan vokal grup distrik 8 Jakarta. Tim vokal grup mendapatkan juara 2. Terima kasih untuk pelayanan yang diberikan adik-adik sekolah minggu dalam kegiatan tersebut. Firman Tuhan melalui Mazmur 20 ayat 4, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 25 Juli sampai 30 Juli 2022. Yuk adik-adik kita bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. secara online, adik-adik mengisi presensi pada My ASM. Adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile, Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar Minggu 7 Agustus 2022 diambil dari Nats Matius 13 ayat 47 sampai 50 dengan tema Allah adalah Hakim. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta skala minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sabrina, adik-adik 2 minggu lalu sudah selesai evaluasi kelas dan mereka sebentar lagi mau naik kelas nih Kak Sabrina. Yeay, pastinya mereka bakalan seneng nih Kak naik kelas yang baru. Nah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti rangkaian kelas selama 1 tahun dari periode 2021 sampai 2022. Nah, sekarang ini Kak Delvia, kita akan mengumumkan 3 terbaik dari masing-masing kelas. Betul. Dan yang pertama, 3 terbaik dari kelas TK. Tapi Kak Delvia, kita mengumumkannya dari juara 3 dahulu ya. Oke Kak Sabrina. Nah, juara ketiga adalah Mariana Arta Prayunda Sitorus. Lalu juara keduanya
yang juara 1 ini Kak Delvia adalah Clara Natasha Elizabeth Sihombi. Nah, Kak Sabrina, tadi kan kita sudah lihat 3 terbaiknya dari kelas TKA. Berikut 10 terbaik dari kelas TKA. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah TKA nih Kak Del. Sekarang kita mau ke kelas TKB. Berikut 3 nama terbaik dari kelas TKB. Juara 3-nya adalah Rahel Quinera Alusianda Maloni Sidabutar. Lalu juara keduanya ada Ebenezer Maruli Lautan Tahunan. Nah, yang juara 1 adalah Hana Christabel Valentin Sinaga. Nah, Kak Sabrina, tadi kan 3 terbaik dari kelas TKB ya. Sekarang kita mau lihat 10 terbaik dari kelas TKB. Nah, sekarang kita naik ke kelas 1. 3 terbaik dari kelas 1 dari juara ketiga adalah Elsa Lucia Lauris Simanjuntak. Juara kedua adalah Reuzik SM Batubara. Dan juara pertamanya adalah Yemima Ovalin Anora Sinaga. Nah, sekarang 10 nama terbaik dari kelas 1. Nah, tadi kita sudah melihat juara di kelas 1. Sekarang kita mau melihat juara 3 terbaik dari kelas 2. Dimulai dari juara ketiga adalah Benedik Teguh Gabriel Damani. Dan juara 2-nya adalah Kalista Aurora Sihombi. Dan juara pertamanya Kak Sabrina adalah Syamita Evangelis Ronatio Palsaribu. Nah, sekarang kita menyebutkan 10 terbaik di kelas 2. Nah, sekarang kita naik nih Kak Delvia ke kelas 3. Berikut 3 nama baik dari kelas 3. Juara ketiga adalah Eklesio Eka Willy Sitorus. Lalu juara keduanya adalah Sebastian Judika Sitohang. Dan yang juara 1 ini Kak Delvia. Juara satunya adalah Samuel Ebenezer Hasiholan Utasoib. Berikut 10 nama terbaik di kelas 3. Wah, kita sudah melihat di kelas 3. Sekarang kita mau tahu 3 terbaik di kelas 4. Juara ketiga ada Vanessa Jevana Limbon.
kedua adalah Edric Lukas Haposan Simanjuta. Lalu yang juara pertamanya adalah Belvania Marieleta Pasaribu. Nah, sekarang 10 terbaik di kelas 4. Berikut nama-namanya. Nah, sekarang kita dari kelas 4 sekarang ke kelas 5. Berikut 3 terbaik dari kelas 5. Juara ketiga adalah Sharon Beauty Haratio Nainggalan. Lalu juara keduanya adalah Lydia Dani Paimauli Hutahayen. Dan juara satunya adalah Pemimpin Efraim Pandaraman Pasaribu. Nah, berikut 10 terbaik dari kelas 5. Nah, adik-adik, sekarang kita naik lagi ke kelas 6. Kita mau lihat 3 terbaik dari kelas 6. Dari juara ketiga ada Joshua Ecclesio Simbolon. Dan juara duanya adalah Audrey Vanessa Florence Sihombi. Kemudian yang juara pertamanya adalah Iren Afrika Sinaga. berikut 10 terbaik dari kelas 6. Selamat kepada adik-adik yang sudah menjadi juara. Nah, buat adik-adik yang belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati. Adik-adik harus lebih semangat lagi dan harus lebih aktif lagi mengikuti ibadah dan kegiatan-kegiatan sekolah minggu. Nah, adik-adik yang mendapatkan juara 10 terbaik dari masing-masing kelas, jangan lupa mengambil hadiahnya pada tanggal 6 Agustus 2022 di gereja HKBP Rawamangun ya. Nah, sekarang perpisahan kelas diadakan pada tanggal 7 Agustus 2022. Kita merayakannya secara online ya adik-adik. Nanti linknya akan dibagikan di WA grup kelas masing-masing. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun tenang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara
dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya pada minggu pagi hari ini? Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat, demikian juga papa mama kita. Dalam persekutuan kita minggu hari ini kita disapa oleh firman Tuhan. Ayo kita sediakan dulu Alkitab kita. Udah dibuka? Yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3 dimulai daripada ayat 7 hingga ayat 12. Sudah dapat? 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 hingga ayat 12. Ya. Mari adik-adik ikuti. Amam Pendeta akan membacakannya. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo, siapa pernah meminta? Apakah itu kepada orang tua, mama, papa, atau kepada abang, atau kepada tetangga, atau kepada guru? Siapa pernah minta? Oke. Kalau meminta itu tangannya di atas atau di bawah? Tangannya di atas atau di bawah? Ayo. Kalau orang meminta itu tangannya di bawah. Karena dia akan merendahkan dirinya kepada yang diminta. Harus penuh dengan kerendahan hati. Apa yang kita minta? Kalau adik-adik berdoa, apa yang biasanya adik-adik minta? Pasti makanan, kesehatan papa mama. Pasti kalau mau ujian, mau sekolah, mintanya kepintaran. Sekarang kepintaran dengan hikmat sama enggak? Sama enggak kepintaran dengan hikmat? Enggak sama adik-adik. Beda. Ada orang pintar tapi tak berhikmat. Contohnya apa? Pintar tapi tak berhikmat. Orang yang pintar tak berhikmat itu sering membuat gaduh, atau sering menyakiti orang lain, atau sering melakukan kesalahan dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang berhikmat itu tidak pintar-pintar amat, tetapi di dalam hidupnya
dia dapat membedakan ini loh yang baik, ini loh yang benar, ini loh yang diinginkan Allah, ini loh yang diinginkan papa mama. Karena hikmat yang daripada Tuhan mampu menerangi hati dan pikiran kita, membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang tidak benar. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajak kita melihat bagaimana Salomo. Kita lihat yang raja Israel pertama itu Saul. Awalnya dia baik, tiba-tiba bagaimana? Tiba-tiba keirian, kebencian, iri dengki itu membludak, perilaku dosa. Akhirnya Allah bagaimana? Mencabut rohnya daripada Saul. Ketika roh Allah dicabut daripada Saul, perilaku Saul itu jadi uring-uringan dan ingin membunuh Daud yang dihunjuk Allah waktu itu masih sangat muda, yang mampu mengalahkan Goliat, menjadi raja. Daud juga diurapi Tuhan. Kita lihat anak daripada Daud itu banyak loh. Salah satu anak daripada Daud itu adalah Salomo. Dia diberikan tugas untuk melanjutkan kembali kerajaan Allah yang ada di dalam kerajaan Israel, memerintah bangsa Israel supaya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukah dia memimpin? Tidak. Kalau dari kemampuan dia, dari fisiknya, dari pengetahuannya yang sangat muda, dia tidak mampu. Tetapi karena Allah memberikan apa yang terbaik dalam hidupnya sesuai permintaannya, kita lihat firman Tuhan tadi. Dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta pasukan yang tegap. Dia tidak meminta balas dendam kepada orang lain. Dia tidak meminta kehormatan yang wah. Tetapi dia minta apa? Berilah Tuhan hikmat agar hatinya dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan. Karena di dalam hikmat daripada Tuhan itu, kita jadi mampu membedakan mana yang penting, mana yang terpenting, mana yang utama, mana yang terutama. Karena seringkali orang tidak mampu membedakan mana yang utama dan terutama. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini kita diajak. Mari, mintalah hikmat daripada Tuhan. Biar kamu bertumbuh, dapat membedakan mana yang baik, yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, yang papa mama inginkan dalam hidupmu, mana yang benar, agar jalan hidupmu lurus, dan mana yang tidak benar atau yang tidak baik, agar engkau jauh daripada dosa. Mintalah kepada Tuhan, karena hikmat yang dari atas, hikmat sorgawi, hikmat yang benar itu hanya datang daripada Tuhan, bukan dunia ini. Amin, kita berdoa. Bapa Maha Kasih yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan yang melingkupi kami dan juga melingkupi adik-adik kami sekolah minggu, juga orang tua. Kami memohon agar Tuhan mencurahkan berkat dalam hidup kami berupa hikmat,
agar kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang Tuhan inginkan, dan menjauhi segala larangan Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan, hidup senantiasa di dalam Engkau dan mempermuliakan Engkau. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Lalu adik-adik juga dapat meminta bantuan kepada mama papa untuk memberikan persembahan. 3 caranya, yang pertama itu bisa langsung setor ke bendara gereja. Lalu yang kedua, kalian juga bisa scan QR code yang ada di samping. Lalu yang ketiga bisa transfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 2, Tuhan Kau Gembala Kami. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah
akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami segenap para pelayan dari gereja kita KBP Rawamangun, pendeta, penatua, kakak dan abang guru sekolah minggu, pendamping sekolah minggu, dan abang pemain musik, song leader, dan juga multimedia, mengucapkan kepada adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.